Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ucapkan alhamdulillah karena masih diberi kesempatan untuk bisa ngonten. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah membantu like and subscribe konten saya. Saya hanya ingin sedikit berbagi dalam merawat mobil tua, karena menurut saya mobil tua sungguh istimewa, karena kita harus rajin dalam merawatnya. Mungkin beberapa teman memiliki prinsip yang sama, daripada harus mengeluarkan uang untuk ke bengkel, lebih baik kita manfaatkan uang itu untuk sanak saudara ataupun keluarga yang lebih membutuhkan. Jadi kerusakan di mobil kita bisa kita atasi sendiri, sehingga apabila kita mengalami trouble di jalan, kita mengetahui permasalahannya apa. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai radiator, baik upper maupun lower. Upper itu cover bagian atas, ini uppernya. Lowernya itu bagian bawah. Saya memiliki pengalaman pribadi mengenai radiator ini. Pecah bagian lowernya, bagian bawah sana. Lowernya pecah, saya akalin lem juga tidak bertahan lama bagian yang pecahnya, sehingga saya ganti. Saya beli lowernya aja, saya lepas lowernya, saya lem, saya ganti. Jadi kali ini saya ingin berbagi mengenai cara mengganti upper atau lower radiator timor, dan sedikit berbagi mengetahui tentang kualitas radiator ori bawaan timor dengan merek-merek yang di pasaran yang harganya lumayan cukup terjangkau. Jadi orinya radiator timor itu atasnya bukan kuningan tapi plastik, bawahnya juga plastik. Yang ini sudah saya ganti pakai yang kuningan, tapi yang bawahnya masih plastik. Itu terus dengan merek, perbedaannya dengan merek-merek radiator di pasaran yang lebih terjangkau itu adalah tebal radiator ini. Ini tebalnya yang ada di pasaran, merek-merek yang terjangkau ini tebalnya lebih tipis dibandingkan bawaannya timor. Kalau misalkan tebal ini lebih tipis, otomatis volume air yang ada di dalam radiator itu lebih sedikit dibandingkan radiator yang lebih tebal atau radiator bawaannya. Kalau misalkan volume airnya lebih sedikit, kalau misalkan kita masih menggunakan termostat, otomatis kualitas air yang dingin yang sudah didinginkan di dalam radiator itu tidak cukup untuk mengganti air yang panas di dalam mesin. Jadi sirkulasi airnya lebih sedikit yang dingin dibandingkan yang panas. Menurut saya seperti itu. Tapi barangkali teman-teman ada yang lebih paham, tolong untuk dilengkapi kekurangan dari saya. Menurut saya seperti itu. Jadi kualitas radiator yang ada di pasaran yang lebih terjangkau itu pada dasarnya ketebalannya lebih tipis, sehingga volume air di dalam radiator itu lebih sedikit dibandingkan radiator bawaan. Terus apabila mengalami kendala jebol upper atau lowernya, kita harus mengganti dengan upper atau lower yang baru dengan cara kita buka selang radiator atas dan selang radiator bagian bawah. Selang radiator bagian bawah, setelah selang radiator bawah terlepas, keluarkan dulu semua airnya, tapi hati-hati jangan kita buka dalam kondisi panas, karena air di dalam radiator itu sangat panas. Setelah ini terlepas, kita buka baut 12, 1, 2, 3, 4. Ininya kita lepas, ini sudah lepas.
selang radiator bawah lepas, itu kita angkat radiatornya ke atas. Jadi kunci untuk satu lagi soket kipas radiator. Soket kipas radiatornya juga kita lepas. Nah, ini kita angkat semua. Setelah kita angkat semua, kipas radiatornya kita lepas. Ini ada 4 baut 12. 1 2 3 4 di bawah. Kipas radiatornya kita lepas. Setelah kipas radiator kita lepas, misalkan bagian uppernya yang pecah, kita buka bagian ininya dengan cara ini dijepit sama tang, terus kita tekan tangnya ke bawah, diurut sedikit semuanya sampai sekeliling radiator sekeliling radiator. Setelah dirasa cukup untuk mengangkat, kita angkat uppernya. Nanti di dalamnya ada karet seal. Sekeliling ini ada karet seal. Rata-rata radiator yang sudah lama itu karet sealnya sudah sudah melebar. Jadi pada saat kita lepas karet sealnya, nanti dipasang lagi itu akan lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya. Apabila kita mengalami hal seperti itu, caranya karet sealnya kita potong dulu. Kita potong karet sealnya, kita samakan dengan dudukan radiatornya, dengan dudukan si ininya nih. Setelah sama, kita potong lebihnya, lalu kita lem lagi menggunakan power glue. Tapi cara memotongnya menyamping seperti ini nih. Jadi permukaan yang dilemnya akan lebih lebar dibandingkan kita potong seperti ini. Tujuannya kalau misalkan dipotong seperti ini, lemnya akan lebih merekat dibandingkan dipotong seperti ini. Nah, setelah itu bersihkan sekeliling ini semua dari semua kerak ataupun lem sisa dulu, sehingga benar-benar bersih. Diharapkan sangat bersih. Kalau misalkan sudah bersih semua sekelilingnya, dirasa cukup, kita beli lem, bisa lem yang tahan panas, silikon yang tahan panas, bisa Dextone yang hitam yang tidak tahan panas, tidak masalah. Autosil kalau nggak salah ya, yang tahan panas itu autosil. Nanti permukaannya kita lem dulu sekelilingnya setipis aja, tipis sekelilingnya. Setelah dilem semua, baru kita masukkan karet sealnya yang sudah pas tadi, yang sudah kita potong. Sudah masuk karet sealnya, sudah rapi semua. Uppernya kita tutup kembali, tes. Tapi alangkah baiknya di bagian uppernya juga, bagian atasnya kita lem juga, kasih lem juga. Setelah dilem sekelilingnya, baru kita tutup. Setelah tutup, usahakan menggunakan karet ban dari bawah ke atas, bagian sini, bagian sini dari bawah juga ke atas, agar si upper ini atau lowernya tertekan ke bawah. Setelah tertekan ke bawah, dipastikan benar-benar menekan. Ini kita kunci kembali dengan cara kita kembali pakai tang, dikembalikan ke posisinya semuanya sekelilingnya. Kalau misalkan ada yang belum rapi, kita pukul-pukul sedikit-sedikit sampai kondisinya benar-benar mengunci semuanya. Setelah mengunci, jangan langsung dipasang, kita biarkan dulu remnya itu kering kurang lebih 24 jam. Nah, kalau misalkan rekan-rekan menggunakan termostat dengan kondisi radiator yang sudah seperti itu, jangan termostatnya langsung dipasang. Termostatnya lepas dulu. Setelah lepas kurang lebih kondisi pemakaian seminggu, rekan-rekan boleh langsung pasang kembali termostatnya. Kalau misalkan termostatnya masih terpasang dan ininya baru dilem, pengalaman saya itu pasti jebol lagi.
akan kuat lama, ini jebol lagi, kita ulangi lagi proses yang tadi kita lakukan. Daripada kita mengulang kedua kalinya, lebih baik termostatnya cabut dulu. Nanti kalau setelah pemakaian seminggu baru kita pasang kembali. Lebih mudah untuk membongkar termostat daripada kita harus bongkar pasang upper atau lower radiator. Itu sih rekan-rekan. Terus untuk isi radiator sendiri, rekan-rekan kalau misalkan ada yang menanyakan bagusan pakai coolant atau air AC atau air aqua atau air keran atau air PDAM, rata-rata kalau pengalaman saya pribadi, mau menggunakan air apapun itu yang bening itu pasti membuat karat. Satu-satunya yang baik ya coolant menurut saya. Coolant itu dalamnya sama sekali tidak ada karat. Tapi sebelum itu, kalau misalkan rekan-rekan sebelumnya menggunakan air biasa, kita harus menguras dulu, flushing dulu, baru kita ganti dengan air coolant. Apalagi yang harus kita bahas, jadi pada dasarnya radiator yang ada di pasaran dengan harga yang terjangkau itu diameter radiatornya lebih tipis dibandingkan diameter radiator orinya, sehingga volume air di dalamnya lebih sedikit dibandingkan radiator ori bawaannya. Daripada saya mengganti dengan itu dan ketahanannya pun saya nggak tahu berapa lama, lebih baik saya beli upper atau lowernya yang baru, saya pasang kembali, dan alhamdulillah sampai sekarang masih awet. Harganya mau 200 lebih kalau upper lowernya aja. Kalau radiator dengan kualitas yang sama, ketebalan sama, itu di atas 1 juta. Terus termostat nggak saya pasang kembali karena menurut saya untuk timur DOHC, pengalaman saya menggunakan termostat dengan tidak menggunakan termostat, konsumsi BBM-nya hampir sama, tidak ada perbedaan menurut saya. Jadi termostat saya cabut, daripada saya harus jajan radiator pada saat termostat bermasalah, lebih baik saya tidak menggunakan termostat. Karena bagaimanapun itu termostat ada masa pakainya, tapi ada kalanya dia error sehingga tidak bisa membuka kembali. Jadi sirkulasi airnya tidak berjalan, overheat sehingga radiator jebol. Mungkin sekian saja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan, bisa membantu setidaknya menghemat cost check kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon bantuan like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.